Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumi liqa'ih. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fassalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali untuk melanjutkan kajian kita seputar hukum-hukum udhiyah, hukum-hukum berkurban. Dan tidak terasa satu pekan berlalu ya. Cepat sekali hari ini. Dan ini merupakan tanda hari kiamat. Mari kita pertebalkan iman kita dengan memperbanyak menuntut ilmu syar'i. Karena al-iman tidak bisa kuat kecuali dengan ilmu. Iman akan bertambah dengan ketaatan, akan melemah dengan maksiat. Dan ketaatan tanpa ilmu sesuatu yang mustahil. Ibadah tanpa ilmu sesuatu yang mustahil. Makanya kita perlu memperbanyak menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita dan kita dalam keadaan orang-orang yang memiliki iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita. Kalau tidak salah kemarin kita sampai pada pembahasan tentang apabila hewan kurban itu lepas, hilang atau dicuri sebelum sempat disembelih sampai matahari di tanggal 13 itu terbenam. Berarti habis waktu untuk menyembelih. Maka kita bilang kalau ketemu, kalau hewan kurbannya ketemu walaupun sudah lewat dari waktu sembelih, insya Allah tetap disembelih akan, dan ilmu atau dan pahala yang didapatkan insya Allah pahala berkurban. Masalah yang selanjutnya, masalah yang ke-18 tentang aib-aib yang ada pada hewan kurban yang bisa menghalangi untuk dijadikan hewan kurban. Ada beberapa aib yang menjadikan hewan tersebut tidak pantas atau tidak cocok menjadi hewan kurban.
Al-uyubul lati la tajzi'u fil udhiyati arba'ah. Ada 4 aib yang menghalanginya untuk menjadi hewan kurban. Berarti tidak boleh disembelih. Kalau disembelih bukan termasuk hewan kurban karena 4 aib ini. Yang pertama, al-awra al-zahiru awruha allati in khasafat ainuha wa dhahabat al-amya al-awla. Hewan yang matanya buta, tidak bisa melihat. Baik buta yang biji matanya masih kelihatan, cuman karena penyakit atau apa sehingga dia tidak bisa melihat, atau buta sama sekali sudah tertutup, maka ini menjadi penghalang untuk dijadikan hewan kurban. Kalau didapatkan kambing atau sapi atau onta seperti ini, maka jangan dibeli karena belum terpenuhi syaratnya. Ada aib yang menghalangi dia. Kemudian yang kedua, kata al-muallif hafizahullah taala wa ra'ah, al-maridatu zahir maraduha allati biha maradun qad yu'isa min zawalih. Kambing yang sakit-sakitan, yang sakitnya berat dan tidak mungkin diharapkan kesembuhannya. Ada yang jual kambing sini atau melihara kambing? Tanya, kira-kira penyakit apa itu yang memang susah untuk disembuhkan? Cacingan ya. Yang memang dia ini berat, bahkan bisa mengurangi harga dan dagingnya. Sakit yang bisa mengurangi harga dan dagingnya, maka ini menghalangi dia untuk jadi hewan kurban. Sang bersyukur jadi sang bersyukur kambing nara sakit. Jadi jelas ya jamaah sekalian, punya penyakit yang berat yang susah diharapkan sembuh. Dan penyakit ini bisa mengurangi harganya. Orang kalau ngelihat dia itu dia sakit, tidak mau ngelihat, tidak mau beli, atau bisa mengurangi dagingnya. Ada hewan yang sakit kemudian dagingnya makin menipis, makin kurang. Ada ya. Maka penyakit seperti inilah yang menghalangi dia untuk dijadikan hewan kurban. Yang ketiga, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, al-arja al-zahir arjuha allati biha arjun fahish yamnauha minal lihaq bil ghanam fatasbikuha ilal usbi fayar'ainahu wa la yudrikahu. Hewan atau hewan kurban itu tidak boleh memiliki penyakit pincang ya, yang benar-benar pincang. Tapi kalau karena pincang sementara maka tidak mengapa. Tapi kalau benar-benar pincang ya, al-zahir auruha arja, yang benar-benar pincang kemudian dia lambat untuk mencari makanan, dia selalu kalah dalam rebutan makanan sehingga membuat badannya kurus ya, maka pincang seperti ini menjadi penghalang untuk dijadikan hewan kurban. Yang keempat, yang terakhir adalah al-kasiratu dha'ifah allati la takumu minal huzal. Hewan yang lemah, yang tidak bisa berdiri. Hewan yang lemah yang tidak bisa berdiri karena lemahnya dia. Entah itu karena penyakit atau yang lainnya, atau dia tidak punya penyakit, cuman dia memang
kurus dan lemah sekali. Ada seperti ini? Ada. Maka hewan seperti ini tidak bisa dijadikan hewan kurban. Yang 4 ini dihafal jamaah sekalian. Yang pertama, buta. Kalau dia belum buta masih bisa. Walaupun ada putih di sini tapi dia masih bisa melihat, maka itu belum dikatakan buta. Yang setelah buta adalah sakit-sakitan, yang penyakitnya ini susah diharapkan kesembuhannya. Yang ketiga, pincang, benar-benar pincang. Apalagi kalau kakinya tidak ada. Satu, bahaya lagi. Yang terakhir, ya, yang lemah. Mungkin tidak sakit tapi dia sangat lemah. Maka ini tidak bisa dijadikan hewan kurban. Ajma'al ulama ala anna hadhihi al-uyub al-arba'ah tamna'u ijza'ul hudiyah. Ini kesepakatan para ulama. Jadi kalau ulama sepakat itu sudah jadi dalil. Kalau ulama sepakat maka itu sudah menjadi dalil. Mereka sepakat kalau hewan yang 4 ini yang memiliki salah satu dari 4 aib ini, maka hewan tersebut tidak cocok atau tidak bisa dijadikan hewan kurban. Dalilnya dari Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un la tajuzu fil adahi. 4 jenis hewan yang tidak bisa dijadikan hewan kurban. Yang pertama, al-awra bayyinun awruha. Hewan yang buta, yang jelas butanya. Yang jelas butanya maksudnya kalau dia samar-samar masih bisa melihat, masih bisa. Seperti saya katakan tadi, kalau ada warna putih di matanya tapi masih dia bisa melihat, masih bisa dijadikan hewan kurban. Makanya di sini beliau mengatakan bayyinun awruha, jelas dia buta. Wa maridatun bayyinun maraduha, yang sakit dan jelas sakit-sakitannya, susah sembuhnya. Wal arja'u bayyinun dhal'uha, dan hewan yang pincang, jelas pincangnya. Wal kasir, yang lemah, yang tidak bisa bangun karena lemahnya. Ini dia 4 aib yang menghalangi hewan untuk dijadikan hewan kurban. Selanjutnya, al-mas'alatut tasi'ah. Kalau yang ini yang saya sebutkan baru itu tidak bisa jadi hewan kurban. Tapi berikut ini ada aib yang bisa dijadikan hewan kurban akan tapi makruh karena aib ini. Ya paling yang 4 tadi ya. Sekarang ini ada aib, ada cacat pada hewan tersebut, namun tidak menghalangi dia untuk dijadikan hewan kurban. Dia masih bisa menjadi hewan kurban, akan tetapi kalau disembelih maka ini makruh, tidak disukai. Makruh, tidak disukai. Seandainya kita sembelih pun cukup, sah. Cuman makruh. Yang pertama, al-mashkukatul udhun atau mathkubah. Hewan yang telinganya itu pecah atau bolong. Ada kambing, sapi yang telinganya pecah atau bolong? Ya? Dia bolong karena sesuatu ya, bolong besar atau pecah. Ini makruh kata beliau. Athaniya maksuratul qarn, atau yang tanduknya pecah, patah.
Ini masih bisa, cuman makruh. Ats-tsalitsah ma quti'a minhu syai'un. Ada sesuatu yang terputus darinya, mungkin ekornya putus, telinganya putus, lehernya putus. Nah, mati kalau itu. Tanduknya putus. Pokoknya ada yang putus dari dia, maka ini menjadi makruh. Selain kaki, kalau kaki putus berarti masuk ke yang arja tadi, yang pincang. Selain itu, telinga, tanduk, ekor, apalagi yang biasa putus sama sekalian? Hah? Apa? Apa itu? Iya, jadi kalau yang 3 ini masih bisa cukup untuk jadikan hewan kurban, tapi hukumnya makruh. Apa yang pertama? Alhamdulillah. Telinga yang pecah atau bolong. Kemudian maksuratul qarn, tanduknya pecah, atau yang terputus terpisah dari dia, ini menjadi makruh. Hadhil uyub yahsulul izza biha bi ijma'il ulama. Para ulama sepakat ini bisa dijadikan hewan kurban, akan tetapi tukrah fil udhiyah, tukrah dimakruhkan, tidak disukai. Apa itu makruh, ikhwah? Apa itu makruh? Kalau di hukum fikih, Ya, hukum fikih, ini hukum fikih. dikerjakan tidak dapat pahala. Kalau dikerjakan tidak dapat pahala. Kalau ditinggalkan dapat pahala, gitu ya. Kalau dikerjakan tidak dapat pahala. Kalau dikerjakan dapat pahala. Tidak berdosa. Kalau dikerjakan tidak berdosa. Kalau dikerjakan tidak berdosa, ya kan? Terbalik Pak Awing, terlalu sibuk antum ini. Jadi namanya makruh kalau dikerjakan tidak berdosa. Tapi kalau ditinggalkan dapat pahala. Berarti kalau antum menyembelih hewan yang memiliki 3 aib ini, atau salah satu dari 3 aib ini, antum tidak berdosa. Ya, antum tidak berdosa, dan antum sudah melakukan kurban, dan insya Allah dapat pahala. Tidak dihukum apa-apa, tidak mendapatkan hukum apa-apa kalau memotong yang 3 aib ini, hewan yang memiliki 3 atau dari salah satu aib ini. Al-mas'alatul ishrun, catat deke ya. Sip. Yang menghalangi itu ada 4, apa saja? Buta, pincang, sakit yang susah sembuh, lemah. Adapun yang membuat dia menjadi makruh, namun boleh, pecah telinga, pecah tanduk, salah satu bagian tubuhnya putus, ya, bukan tubuh yang inti tapi. Al-mas'alatul ishrun, yang ke-20 masalah. Bagi orang yang ingin menyembelih hewan kurban, yang ingin berkurban, ada beberapa hal yang dia harus tinggalkan. Dia harus tinggalkan semenjak tanggal 1 Muharram sampai dia menyembelih. Puan 1 Dzulhijjah. Yustahabbu liman arada an yudhhiya idza dakhalat ayyamul 'ashr alla ya'khudha syai'an min sya'riha wala adfarih wala basyaratih ila an yadhbah udhiyatah.
Disukai, kalimat beliau di sini disukai. Disukai bagi orang yang ingin berkorban apabila sudah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah untuk tidak mengambil rambutnya atau kukunya ila an yadhbaha udhiyatahu, sampai dia menyembelih hewan kurbannya. An Ummi Salamah radhiyallahu taala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aitum hilal dzilhijjah wa arada ahadukum an yudhi falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Apabila kalian melihat hilal dzulhijjah, berarti masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Wa arada ahadukum an yudhi, kemudian ada salah seorang di antara kalian ingin berkurban karena dia sudah merasa dirinya mampu, ingin berkurban. Namun dia belum beli, walaupun dia belum beli, tapi sudah ada niat untuk berkorban, maka hendaknya dia tidak memotong rambutnya, tidak memotong kukunya. Bukan hanya rambut, bulu-bulu semua. Semua bulu yang ada di badan ini tidak boleh atau disukai untuk tidak diambil. Termasuk yang sunnah untuk dipotong pun, yang seperti bulu ketiak, bulu kemaluan, ini kan sunnah ya untuk dipotong atau untuk dicukur. Akan tetapi kalau sudah berniat untuk melakukan kurban, maka hendaknya di stop dulu sampai dia menyembelih hewan kurban. Kalau menyembelih tanggal berapa? Tanggal 13 sampai tanggal 13 dia tidak boleh motong kuku, tidak boleh nyukur rambut. Di sini ada pelajaran penting jamaah sekalian. Sesuatu perintah atau larangan syariat, ya, ada larangan syariat atau perintah syariat yang karena sebab syariat membolehkan untuk melanggarnya, maka boleh dilanggar. Paham? Ini kaidah penting ini, itu harus hafal. Perintah dan larangan syariat. Namun apabila syariat membolehkannya untuk melanggar, maka boleh dilanggar. Contoh nih, motong kuku, sunnah diperintahkan dan dibatasi berapa hari, paling lambat 40 hari. Ternyata jamaah sekalian 40 harinya jatuh di tanggal 10 bulan Dzulhijjah dan antum ingin berkorban. 40 hari itu di 10 bulan Dzulhijjah dan antum ingin berkorban. Bagaimana ini? Nah, pada saat itu dibolehkan kita untuk meninggalkannya dulu, walaupun sudah sampai 40. Contoh yang lain yang lebih jelas, boleh membunuh orang, boleh? Boleh. Cuman kalau ada dari syariat membolehkan, maka boleh. Contohnya kita membunuh karena qisas. Pada dasarnya tidak boleh membunuh orang. Cuman karena ada sebab yang dibolehkan oleh syariat, maka kita boleh untuk membunuh. Paham maksud saya ini? Orang dibunuh, maka pembunuh ini harus juga diqisas. Nah, pada saat ini yang sebenarnya tidak boleh jadi boleh, bahkan harus.
Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Fala yamussa min sya'rihi wa basyarihi syai'un." Maka hendaknya dia tidak menyentuh kulit dan bulu-bulunya sedikit pun. Jangankan memotong, mencabut, menyentuh jangan. Ini lebih baligh. Dari sini sebagian ulama mengatakan wajib hukumnya untuk tidak dipotong dan tidak dicabut. Tapi beliau lebih condong kepada mustahab. Apa hukumnya? Mustahab, boleh. Menyentuh aja jangan, kata. Fala yamussa. Apalagi kalau sampai memotong. Gaya bahasa Nabi SAW ini untuk menunjukkan penekanan hukum biasanya. Untuk menunjukkan penekanan hukum. Menyentuh aja nggak boleh, apalagi sampai mencabut dan memotong. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Man arada an yudhhiya fala yaqlim min adfarihi wala yahlik syai'an min sya'rihi." Barang siapa yang ingin berkorban, maka hendaknya dia jangan memotong kukunya, kemudian menggundul kepalanya atau mencukur rambut kepalanya atau bulu-bulu yang lain fi asyri awal min dzil hijjah, pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, sampai dia berkorban. Dalam riwayat yang lain ini menunjukkan jemaah sekalian, hadis-hadis ini saling menguatkan dan saling melengkapi. Jadi tidak boleh kita berdalil dengan satu hadis dalam satu masalah. Kalau kita ingin mengambil hukum dalam sebuah permasalahan, kita hendaknya melihat dalil-dalil yang ada dalam satu permasalahan itu, baru kita keluarkan hukumnya. Kemudian apa maksud daripada atau hikmah daripada larangan ini, jamaah sekalian? Apa hikmahnya? Kenapa sih kita kalau ingin memotong hewan kurban kok tidak boleh untuk mencukur rambut atau bulu-bulu, memotong kuku? Apa ini alasannya atau hikmah di balik ini? Hikmahnya kata para ulama, an yabqal mudahhi kamilal ajza liyu'taqu minan nar. Hikmahnya adalah agar orang yang berkurban itu sempurna tubuhnya, tidak ada yang kepotong. Tatkala dia memotong, seluruh tubuhnya masih sempurna, agar nanti pada hari kiamat dibebaskan dari api neraka seluruh. Itu hikmahnya kata para ulama. Makanya kalau mau berkorban, ada niat berkorban, masuk tanggal 1 Dzulhijjah, stop untuk cukur, memotong rambut, memotong kuku, mencabut bulu ketiak dan bulu-bulu yang lain. Insyaallah jelas ya mas sekalian. Wa hadzal nahyu yakhussu sahibal udhiyah. Larangan ini khusus untuk yang ingin berkorban saja. Larangan ini khusus untuk yang ingin berkorban saja. Karena Nabi SAW menyebutkan wa arada ahadukum an yudhhi. Dan salah seorang di antara kalian ingin berkorban, berarti yang berkorban saja. Adapun yang diikut sertakan tidak perlu. Maksudnya diikut sertakan, tahu, diikut sertakan dalam pahala. Kemarin kita sebutkan untuk kambing boleh satu dan mengikut sertakan keluarganya, satu untuk satu keluarga. Tatkala nyembelih, hada anni wa an ahli baiti, ini untuk saya dan keluarga saya.
Apakah keluarganya juga bagus, tidak memotong kuku dan rambut? Tidak kena perintah ini, tidak kena larangan ini. Yang kena hanya yang akan berkorban. Walaupun dia niatkan pahalanya juga untuk anak istrinya. Jelas? Baik. Bagaimana sekarang kalau ada orang yang ingin berkorban, cuman dia itu di kepalanya korengan, lamun dekna cukur ya parah, maka ini lain lagi masalahnya, ini darurah, maka dibolehkan untuk mencukur. Jadi hukumnya khilaf di antara para ulama, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan apa? Sunnah. Makruh lah. Yang kuat wallahu taala a'lam berdasarkan kata sini adalah disukai untuk tidak memotong. Disukai untuk tidak memotong dan mencukur. Sekarang permasalahan berikutnya, siapa yang paling bagus memotong hewan kurban tersebut? Apakah si pekurban atau boleh diwakilkan ke jagal? Yang paling bagus kata beliau di sini adalah orang yang berkurban itu sendiri yang memotong hewan kurbannya, menyembelih hewan kurbannya, karena Nabi SAW beliau sendiri yang memotong hewan kurban beliau, tidak mewakilkan ke orang lain. Disebutkan dalam hadis yang sudah kita bacakan pada pertemuan yang lalu, Nabi SAW doha bika bisyain, Nabi Muhammad SAW menyembelih dua kibas yang memiliki tanduk dan warna putihnya lebih dominan daripada warna hitamnya. Beliau meletakkan kaki beliau di apa namanya ini? Leher ya. Leher bagian kanan ini. Beliau letakkan di sini ya. Kan disembelih di sini. Kaki beliau di sini. Beliau juga menyembelih 63 biyadihi, menyembelih 63 kambing dengan tangannya sendiri. Dengan Arabnya mesakna bebek, ide doang bebek telu dengan. Orang Indonesia kalau nyembelih kambing 3 ya, 3 orang yang megang. Kalau orang Arab itu 1, bahkan sapi pun 1 jamaah sekalian. Sendirinya nyembelih sapi orang Arab itu. Apalagi onta lebih enak disembelih daripada sapi. Jadi yang paling afdal adalah yang menyembelih si berkorban sendiri. Makanya dari sini juga kita para ulama mengatakan afdalnya hewan kurban itu disembelih di tempat sendiri, jangan dikirim keluar. Kalau dikirim di keluar, bisa dia nyembelih sendiri? Nggak bisa, harus mewakilkan. Nah, para ulama mengatakan bagusnya hewan kurban itu memang untuk orang di kampung itu atau tempat sendiri. Kalau berlebihan baru boleh dioper ke tempat lain. Kalau kita katakan afdolnya dia menyembelih sendiri, berarti mewakilkan itu boleh, karena Rasulullah SAW juga pernah mewakilkan. Tatkala beliau berhalangan, beliau mewakilkan menyembelih kepada Ali radhiyallahu taala anhu pada haji wada. Mewakilkan penyembelihan kepada siapa? Kepada Ali radhiyallahu taala anhu.
fanaharahu anhu ma baqiya minal budun al-ma. Jadi dia lebih bagus daripada dengan lagu bani ki ida kita darah. Hah? Sebagian orang kan nggak berani lihat darahnya, makanya mewakilkan. Tapi bismillah lah. Kurang lebih kayak nyembelih ayam. Sama. Bagaimana cara menyembelih? Nah, bagi yang ingin menyembelih, tolong diperhatikan bagaimana cara kita menyembelih hewan kurban. Pertama, an yuhaddid as-sikin. Yuhaddid sikin menajamkan pisau. Jangan pakai yang tumpul, kasihan. Marak bergergaji jarina. Saya pernah lihat tahun lalu di depan rumah saya itu. Mungkin karena sudah banyak nggorok, akhirnya pas dipakai untuk yang saya lihat itu kasihan sekali saya lihat. Sampai teriak-teriak kok nggak putus-putus. Kasihan. Makanya kalau bagus itu setiap kali ingin menyembelih karena ini juga salah satu adab dalam menyembelih yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa yadja dhabihatahu ala shikihil aisar. Ngasahnya pun jangan di depan kambing. Mati ini nengkedan. Jangan, lebih baik sembunyi. Kemudian dia menidurkan hewan kurbannya ala shikil aisar. Sebelah kirinya dia tidur. Menghadap mana? Kiblat. Berarti ini nyentuh ke tanah. Sebelah kanan dia di atas. Kemudian wa yadha'u qadamahu ala janibi 'unuqihil ayman. Kemudian dia meletakkan kakinya, kaki pisi penyembelih di atas unuk ini, sebelah sini kanannya. Jangan di sini. Kalau di sini kakinya antum yang antum sembelih. Hah? Kaki mana yang enaknya? Kiri ya. Kalau kiri dia biasa. Kiri sih Mai. Di sini nggak disebutkan kaki mana yang kita pakai nginjak dia. Yang disebutkan di sini adalah kita menginjak bagian kanan lehernya sini. Iya. Menginjak bagian kanan lehernya, samping ya. Bagaimana caranya biar tidak menyentuh kaki kita yang disembelih. Thumma yusammi wa yukabbir wa yadhbah. Kemudian dia membaca bismillah dan bertakbir. Bismillah, Allahu Akbar. Para ulama mengatakan yusammi di sini mengucapkan bismillah, kemudian bisa menyebutkan hada anni. Ini untuk saya dan keluarga saya misalnya, seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi gimana caranya tadi? Tajamkan. Setelah ditajamkan, ditidurkan. Dia tidurnya ke sebelah kiri. Dalam riwayat yang lain dikatakan tenangkan dulu, setelah dijatuhkan itu ditenangkan dulu. Dilus-elus dulu. Baru diinjak lehernya bagian kanan, sampingnya. Dihindari jangan sampai kaki yang tergorok. Kemudian mengucapkan bismillah, atau setelah bismillah itu kita sebut hada anni wa ahli baiti, Allahu Akbar.
dalilnya tadi yang pernah saya bacakan, Nabi SAW menyembelih 2 kibas, memiliki tanduk dan warnanya lebih dominan putih, meletakkan kakinya di leher bagian kanan, samping leher bagian kanan, kemudian beliau membaca bismillah dan bertakbir, Allahu Akbar, kemudian beliau sembelih. Dan kita menyembelih hewan ini hendaknya dengan penuh kelembutan, jangan membuat dia panik dan takut. Pernah saya dengar ceritanya di sini, sapinya lari. Ya, sapinya lari karena takut. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berlaku baik kepada segala hal yang memiliki nyawa. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalaupun harus membunuh, maka baguskanlah membunuh. Misalnya orang ini harus dikisos, ya, karena dia membunuh harus dikisos, maka membunuh dia pun harus dengan cara yang baik. Jangan gara-gara dia pembunuh kemudian kita bakar dengan cara untuk membunuh, jangan. Walaupun dia ini membunuh, tapi cara membunuhnya juga harus baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzabha. Kalau menyembelih pun maka baguskan cara menyembelih. Jangan menakut-nakuti hewan sembelihannya. Hendaknya kalian melancipkan atau menajamkan pisaunya, kemudian dia membuat nyaman hewan kurbannya. Makanya dikatakan tadi, sebelum disembelih dielus-elus dulu biar tenang. Kita kan kalau nenangin teman kan juga ngelus-ngelus kan. Itu kambing dan sapi. Sapi ini agak repot ya. Tapi saya lihat orang Sudan, waktu saya di Sudan tuh enak sekali. Nggak pakai ikat kaki kayak kita, kayak koboi. Kita ini nyembelih sapi kayak koboi biar kakinya terikat. Tapi kok mereka enak sekali, gimana caranya? Itu udah pengalaman jagal. 1 orang 3 sapi disembelih, 3-tiganya dia yang kulitin. Ini sapi dan kambing ditidurkan ala syikil aiman. Adapun onta itu disembelihnya berdiri, enggak ditidurkan. Cara menyembelih onta adalah dengan mengikat kaki sebelah kiri, satu-satunya diketang. Apa diketang karena diambil, diikat kaki sebelah kiri, kemudian ditaruh di patokan talinya, digetang kan namanya itu, getang. Tergetang kakinya sebelah kiri saja, jangan semua kaki. Kaki sebelah kiri aja digetang, kemudian dia ditusuk di pangkal lehernya. Saya sendiri tidak pernah nyoba, cuma pernah lihat di YouTube, di pangkal leher. Jadi ini lehernya onta, di sininya, bukan di sini. Kalau sapi dan kambing kan di sini nih, di dekat kepala. Kalau onta di sini, di bawah ini, pangkal di sini, ditusuk. Onta itu paling bodoh dia, nggak kayak sapi ngamuk. Onta itu bodoh dia. Ya selesai. Nanti dia berdiri, ngucur darahnya, lama-lama jatuh. Yang penting kaki kirinya yang diikat. Azan dulu. Silakan azan. Bismillah. Selanjutnya jemaah sekalian, apa yang kita baca tadi saat menyembelih? Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Kalau kita ingin
mengikut sertakan keluarga kita dalam pahala, maka boleh kita tambahkan hada minni wa min ahli baiti. Boleh pakai bahasa Indonesia, ini dari saya, atau ini untuk saya dan keluarga saya, atau dari saya dan keluarga saya. Itu untuk mengikut sertakan keluarga dalam masalah pahala. Adapun yang dilakukan Nabi SAW menyebut ahli baiti dan umatku yang belum menyembelih dari umatku, ini kekhususan untuk Nabi. Jangan antum ikuti. Ini untuk saya, keluarga saya, dan nanti anak cucu saya yang belum bisa menyembelih ikut serta di sini. Jangan. Atau semua orang kampung yang belum menyembelih ikut di sini. Antum cukup menyebut antum dan keluarga antum saja. Jelas jamaah sekalian? Kalau ingin menyembelih untuk menyembelihkan diri sendiri atau menyembelihkan orang lain, sebenarnya sama ya. Bismillah, Allahu Akbar itu sudah cukup. Tapi kalau ditambahkan, maka bagus. Ditambahkan apa? Kalau untuk diri pribadi seperti tadi, ini untuk saya dan keluarga saya. Kalau menyembelihkan untuk orang lain mewakilkan kita, maka kita ingat Bismillah, Allahu Akbar, ini untuk, nah, ini dari si fulan, sebut namanya. Kalau menyembelihkan orang lain, tapi tidak disebutkan, tidak mengapa, cukup Bismillah ya Allahu Akbar. Jelas insyaallah. Makanya sebagian sekarang kan kalau mau nyembelih tempat lain cukup pakai kertas foto. Yang penting Bismillah ya Allahu Akbar. Bahkan Ibnu Qudamah menyebutkan masalah Bismillah ya Allahu Akbar, tidak, kalau dia lupa membaca Bismillah maka tidak masalah, kata Allahu Akbar. Kalau dia lupa mengucapkan Bismillah. Jelas ya mas sekalian? Selanjutnya disunnahkan bagi orang yang menyembelih tidak makan semenjak sholat sampai dia makan dari hewan sembelihannya sendiri. Iya kan, kalau Idul Fitri ini kita nggak membicarakan menyembelih ya. Kalau kita sholat Idul Fitri sunnahnya makan dulu kan, makan dulu sampai baru kita berangkat. Tapi kalau Idul Adha jangan makan dulu sampai setelah sholat. Itu sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Idul Adha sholatnya agak dipercepat, Idul Fitri agak lambatan. Kenapa diperlambat Idul Fitri? Karena memberikan kesempatan untuk orang yang ingin bayar zakat fitrah sebelum naik sholat. Jadi kalau di Saudi sana jamaah sekalian, orang bayar zakatnya itu sebelum sholat. Di Mekah saya lihat mereka ribut sana kemari. Kalau kita enggak, sebelum sholat Idul Fitri bukannya bayar zakat, sibuk cari pakaian yang baru, yang mana, pilih-pilih. Nah, untuk Idul Adha itu sunnahnya kita makan setelah sholat. Untuk yang menyembelih sunnahnya itu jangan makan sampai dia makan dari hewan kurban. Lapar lalu bait empat sekedik goreng. Sunnah ya. Ini karena memang itu dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya jamaah sekalian, tinggal dua lagi. Tidak boleh memberikan tukang jagal upah dari daging hewan sembelihan. Bebaitang ada daging, nampaknya upah ada, menundek kanggo. Karena ini bukan untuk mengupah orang, tapi ini untuk kita sedekahkan. Kasih dia upah lain berupa uang atau apa yang biasa berlaku, tapi jangan diambilkan dari daging kurban.
untuk dijadikan upah, tidak. Kasih dia upahnya 500, 300 atau menik sedandang apa bahasa senare apa? Sebaskom, nah beras sebaskom, barang gula, barang mie, atau kalau itu yang berlaku biasa maka itu kasih dia sebagai upahnya. Kalau kita mau kasih dia daging, kasih dia daging tapi sebagai daging kurban, bukan sebagai upah. Jelas ya Mas kalian? Dek kanggo tesade daging kurban sebagai upah. Karena ada dalil dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, amaroni Rasulullah, aku diperintahkan oleh Rasulullah, an aku ma'ala budnihi, aku menyembelih onta, ya, onta korban Rasulullah SAW, wa an aksima jilalaha, dan aku akan membagikan semua bagian daripada hewan kurban tersebut. Wa juluduha, kemudian kulitnya. Wa an la u'tiyal jazira minha syai', aku tidak memberikan jagal dari daging itu sedikit pun. Maksudnya memberinya sedikit pun ini sebagai upah. Adapun sebagai daging kurban sedekah untuk dia maka tidak mengapa. Amma in a'tahu, apabila dia memberikannya karena kemiskinan si jazir, si jagal, atau sebagai bentuk hadiah maka tidak mengapa. Hewan kurban ini dibagi 3. Sepertiga untuk dimakan, sepertiga hadiah atau sedekah, sepertiga disimpan. Boleh menyimpan hewan? Ya, dagingnya bukan hewan. Ini kayak sapi tamat jok freezer, hidup-hidup. Dagingnya maksud saya. Boleh menyimpan daging hewan kurban ini, boleh. Boleh menjual daging hewan kurban? Boleh kalau sudah Anda terima. Misal sadekku jak Pak Tony, ini bagi Anda. Tony jual dia. Hah? Ya makanya kalau misalnya Tony yang jual, tidak mengapa. Saya yang berkorban, saya jual ke Tony, dia berkorban, berdagangan ini. Jadi yang dikasih daging itu menjual hewan kurban tersebut, daging hewan kurban tersebut yang dijual, maka tidak mengapa. Tapi kalau yang menyembelih menjual, dia berkorban, bisnis. Jelas ya, Mah? Yang selanjutnya yang terakhir, sudah baru ini, tidak boleh menjual daging hewan kurban apapun itu, bukan hanya dagingnya, kulitnya, kakinya, kepalanya itu nggak boleh dijual. Darah demen otak nih Ustaz, besar adik saya lebih otaknya, atau kepanitia masak dia barang-barang daripada dijual. Sebagian besar, kebanyakan orang yang sering dijual itu adalah kaki pertama, kulit. Walaupun diperuntukkan untuk masjid, kedua belian karpet masjid ini nggak boleh. Yang dijual ini tidak boleh, walaupun peruntukannya untuk karpet masjid atau untuk listrik masjid, tidak boleh. Karena memang tidak boleh dijual. Dengan dalil hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah." Barang siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka tidak ada kurban baginya. Silahkan Anda kasih ke orang itu yang jual boleh. Apa?
Antum minta, yo, pada kenalan ini. Akadnya itu memberi. Kalau sudah memberi, kita sudah lepas. Ya. Yang lebih baik daging kulit itu dikasih sama orang, diniatkan dikasih. Kemudian kalau dia jual maka itu haknya dia semua. Jelas? Harap ketua anak deh dengan tatruana. Silakan Syekh Hawi, mudahan saya bisa jawab. Tadi masalah memotong rambut sama memotong kuku bagi yang berkorban. Ya. Misalnya sekarang kita niatkan untuk orang tua kita yang sudah meninggal, korbannya itu. Apa masih kita yang ini boleh untuk yang membelikan itu tetap juga harus tidak memotong rambut sama kuku. Yang akan berkorban siapa? Orang tua kan? Niatnya untuk orang yang meninggal. Lebih baik dijaga. Maksudnya lebih baik nggak usah dipotong walaupun diniatkan untuk orang tua. Karena diniatkan pahalanya, yang menyembelih tetap kita. Kan ini meniatkan pahala. Wallahu taala a'lam. Ada lagi? Kata-kata juga ada ya, kambing yang sesat telurnya sakit telur. Jelas. Pona. Wah, enggak masalah. Sakit telur. Bukan. Bukan cacat yang menghalangi, bukan cacat yang membuat dia menjadi makruh. Nih, lamun luwe ada kiri maning bagainya ke. Silakan. Pernah saya lihat ada hukumnya perempuan yang menyembelih. Yang pertama, yang kedua ada yang menyembelih tidak sholat dia yang menyembelihnya. Dia tidak sholat Jumatan juga menyembelih. Hukumnya, mohon penjelasan. Bismillah. Kalau yang menyembelih ini kan, yang menyembelih ini bukan muslim, pertama ini tidak boleh. Sekarang dia ini muslim namun tidak sholat, insya Allah sah. Kita husnuzon aja. Kalau perempuan, Nah kalau perempuan Allah Ta'ala alam. Karena saya belum dapatkan hadis ya yang mengatakan bolehnya perempuan menyembelih. Wallah ta'ala alam. Saya nggak tahu. Yang lagi? kalau sapi betina yang mengandung bagaimana? Dia tidak tahu ini. Nah, sudah dipotong terus ada isinya. Alhamdulillah berarti itu. Tapi sah. Sah insya Allah. Dan anaknya juga sah, Ustaz, ya, di dalam perutnya itu sah. Iya. Anaknya masih hidup nggak? Sudah mati, sah. Mati. Ya sudah, bismillah diambil. Halal. Mai jadi sate kan. Halal insya Allah. Ada lagi? Ya. Sekarang kan kebanyakan yang sudah divaksin itu telinganya dibolong. Nah itu tandanya sudah divaksin, dikasih tanda di telinganya. Gimana itu, apakah termasuk cacat atau Tadi bolong itu cacat yang memakruhkan ya, bukan yang menghalangi. Dan bolong di sini bolong bukan karena tidak disengaja, tapi memang disengaja untuk keperluan tertentu, maka ini tidak mengapa insya Allah. Ya, yang bolong itu mungkin dia pernah kesangkut di mana kemudian bolong atau jadi pecah. Gitu. Sama dengan terkadang dikasih tanda di sini ya. Apa? Iya, ada juga saya lihat bukan untuk divaksin juga memang kasih tanda di sini. Allah Ta'ala alam ini tidak menghalangi atau tidak menjadikan dia makruh. Yang menjadi sila. Kerbau dia dikiaskan ke sapi.
kerbau dikiaskan ke sapi, ya. Adapun kuda dia tidak masuk menjadi hewan bahaim, yang disebutkan tidak masuk kategori bahaim yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata bahimatul an'am. Bahimatul an'am yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di situ ditafsirkan oleh beliau sendiri al-ibil wal ghanam wal baqar. Adapun sebagian ulama mengatakan bolehnya kerbau liar, tapi ini pendapat yang menyendiri. Mesana kerbau liarno apa rana banteng, tapi ini pendapat yang menyendiri, menyelisihi mayoritas ulama, maka tidak dijadikan hujjah. Mayoritas ulama sepakat 3: onta, sapi dikiaskan ke sana kerbau, dan kambing. Allah Ta'ala alam. Mungkin niki jamaah sekalian. Nggih, sila. Di sini kan kita korban. Kemudian alhamdulillah kita ambil daging ini untuk dimasak makan sama-sama. Ini kan campur nanti. Kita nggak tahu apa namanya. Ada yang pipa satu kan? Kita ambil dari sini dan sini, kemudian kita campur untuk menghemat. Kemudian dimakan oleh yang kadang-kadang yang punya juga makan. Apakah boleh seperti itu? Makanya di sini panitia harus jeli ya. Setiap motong ini punya siapa, nanti dipisahkan dulu. Ya, ini bagus. Seandainya pun tercampur, maka boleh dimakan. Karena hari raya Idul Adha ini hari makan-makan. Ya, hari raya Muslim, hari makan dan minum. Seandainya pun tercampur, misalnya ini sapi kelompok ini sapi kelompok ini, semuanya tercampur, maka tinggal kita minta halal aja dari yang ini. Iya, makanya lebih baik, bagusnya itu panitia tuh harus jadi tumbang satu, pisahkan tempatnya. Tumbang satu, pisahkan tempat. Ambil terus dagingnya, pisahkan untuk yang berkorban 7. Baru yang lainnya setelah dipisahkan. Jelas insyaallah. Ada lagi? Ya. Satu tempat untuk berkorban saja sudah luar biasa untuk mau berkorban saja. Apalagi kalau kita ingin mengambil upah dari yang punya korban kepada pihak penyembelih, dan sangat sulit. Maka tanpa membahasakan kalimat ini baru kita lebihkan saja bagiannya. Mohon panitia atau tukang gorok, boleh tak seperti itu? Tapi tidak dibahasakan ini upah tidak. Nanti kalau Tidak dibahasakan tapi diniatkan. Kadang-kadang teman-teman ada yang bicara lebih hasil untuk dia haram. Tidak apa-apa dilebihkan, tapi niatkan untuk kurban. Niatkan ini innamal a'malu binniyat. Namun niatan lebihan sekedik karena sebagai balas jasa ini jangan. Kasih dia sudah. Tapi diniatkan sebagai daging korban, bukan sebagai upah. Kalau diniatkan sebagai upah, ini repot nanti. Jelas ya? Nah, sebagian orang bahasa di Jawa itu rewangan namanya. Tahu namanya rewangan ke? Apa Pak Wing rewangan? Bahasa Jawa. Intinya yang ikut andil dalam motong itu ada lebihnya. Kadang dilebihin daripada yang dapat, yang tidak ikut apa-apa gitu. Yang ikut nyaca, yang ikut dilebihkan, maka ini tidak mengapa. Yang dibicarakan adalah jagal. Namun jagal kita upah gara-gara dengan dari daging, ini tidak boleh.
Wallahu taala a'lam. Salat kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.